keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Pembacaan Alkitab diambil dari Mazmur pasal 75 ayat 9 sampai 10. Sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan, berisi anggur berbuih, penuh campuran bumbu. Ia menuang dari situ, sungguh ampasnya akan dihirup dan diminum oleh semua orang fasik di bumi. Tetapi aku hendak bersorak-sorak untuk selama-lamanya. Aku hendak bermazmur bagi Allah Yakub. Sukacita kita terlihat, tergambarkan ketika kita boleh menatap kehidupan kita dengan penuh semangat mengerjakan tugas-tugas kita. Maka biarlah di hari Selasa tanggal 19 Oktober ini kita boleh juga bersemangat bersekutu dalam pembacaan Alkitab sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Pimpin kami ya Tuhan, agar kami boleh merenungkan firman Tuhan. Melalui pembacaan Alkitab pagi hari ini, kiranya Engkau terus memimpin hamba-Mu, agar ia boleh melaksanakan tugasnya sebagai alat pemberita firman Tuhan. Berkatilah kemampuannya agar ia boleh menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Dan setiap kami yang mendengarkannya, kami ingin melakukan kebenaran firman Tuhan itu seturut dengan pimpinan Roh Kudus. Bersabdalah kepada kami ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya, memahaminya, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Ibrani pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-13 sampai ke-20. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar. Dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya, yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan
beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauq yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia, menurut peraturan Melkisedek, menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Tema renungan yang saya susun adalah proses lebih penting dari hasil. Ya, proses adalah usaha, proses adalah ketekunan, proses adalah kesabaran, proses adalah iman. Ketika kita mencari hasil-hasil dari semua usaha-usaha kita, menatap masa depan dengan segala yang kita harapkan. Bagaimana dengan kita? Segala keinginan kita ketika kita mencoba berusaha untuk mewujudkan keinginan, harapan kita. Dalam perjalanannya itu, dinamika jatuh bangun harus kita hayati sebagai cara Allah memimpin kita, membentuk kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang unggul, pribadi-pribadi yang sungguh beriman kepada Tuhan. Nah, pada bacaan kita ingin belajar pada satu tokoh Alkitab, yaitu Abraham. Sudah tahu kan bahwa melalui Abraham, melalui kehadiran figur Abraham di dunia ini, hadir 3 agama besar, 3 kepercayaan yang dianut oleh manusia di bumi ini: Kristen, Islam, Yahudi. Nah, Bapak Ibu Saudara Tuhan, Abraham kita kenal sebagai bapa orang percaya. Ketika kita melihat prosesnya, ketika melihat kehidupannya itu tidak didapatkan dengan mudah. Identitas sebagai orang percaya, bapa orang percaya itu didapatkannya dengan proses yang lama, jatuh bangun. Abraham mendapatkan janji dari Allah ketika ia ada di Ur Kasdim sebagai orang yang berhasil, sebagai pemilik ternak, sebagai seorang bapa yang sungguh-sungguh berwibawa. Lalu ia dipanggil Allah untuk keluar dari Ur Kasdim, dari tempat tinggalnya ke tempat yang akan ditunjukkan Allah. Dan Allah berjanji akan menjadi, melalui Abraham menjadi bangsa yang besar. Tapi pada perjalanannya, pada prosesnya, Abraham terus bertambah usia. Sarah juga terus bertambah usia. Bahkan Sarah disebutkan ia mati haid, yang artinya bahwa ia tidak mungkin sebagai wanita, ia tidak mungkin lagi mengalami proses pembuahan di dalam rahimnya. Tidak mungkin punya anak. Padahal Allah berjanji bahwa melalui Abraham dan Sarah mereka akan menjadi bangsa yang besar. Di situ kita melihat bagaimana ketika Abraham berputus asa, udahlah, ia akan mewarisi semua kekayaanku, yang akan mewarisi semua nama besarku adalah Eliezer hambanya. Kata Allah, tidak, bukan Eliezer yang akan mewarisi semua kebesaran namamu dan hartamu, tetapi melalui keturunanmu lah. Mungkin Abraham begitu, aku udah tua, sudah lanjut usia. Tapi ia terus berusaha untuk percaya.
Allah menunjukkan janjinya. Engkau ya akan menjadi bangsa yang besar. Dan Abraham terus menantinya dengan sabar, tekun. Sampai pada ketika Abraham berusia 100 tahun, lahirlah Ishak, anak yang dijanjikan. Keturunan yang dijanjikan melalui Abraham yang akan menjadi bangsa yang besar. Nah, proses itu tidak mudah. Jatuh bangun dinamika yang ada itu perlu dihayati sebagai cara Allah membuat kita siap menerima berkat-berkat, menerima janji-janji Allah. Kepada setiap kita, orang-orang yang percaya, Allah berjanji untuk membangun masa depan kita menjadi masa depan yang penuh harapan. Bukan rancangan kegagalan, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang penuh damai sejahtera. Dan setiap kita dipilihkan masa depan di dalam kehidupan kita masing-masing untuk menjadi bangsa yang besar, untuk menjadi umat yang memuliakan Allah sesuai dengan kehendak-Nya di dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu sering berkata, Tuhan, bagaimana dengan kita? Ketika kita sungguh-sungguh berusaha untuk mencapai hasil yang maksimal, keluarga kita berhasil, pekerjaan kita penuh dengan segala keberhasilan, maka jangan hanya melihat pada keberhasilannya, wujudnya, tapi rasakannya juga prosesnya, mantapkan juga semua dinamikanya. Seorang pelari menjadi juara di titik akhir, tetapi ia harus memulainya dari titik start. Dan ketika beliau dari titik start, ia berusaha untuk terus berlari. Kilometer 1, kilometer 2, kilometer 3, terus sampai garis akhir. Maka ia berhasil mengakhiri pertandingan itu. Seorang yang membangun rumah, hasilnya akan ditentukan, dipuji ketika bangunannya sudah berdiri. Untuk apa rancangannya indah? Untuk apa bahan-bahannya bagus? Tetapi kalau tidak berhasil membuat satu bangunan yang direncanakan itu. Hasil memang penting, tetapi proses juga harus dihayati ketika kita sungguh-sungguh untuk merasakan pembentukan, bimbingan Allah di dalam hidup kita. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Ya, Abraham pernah berputus asa, seperti saya katakan tadi, ketika udahlah Eliezer aja lah yang menjadi pewaris tahta, pewaris kekayaan nama besar. Tapi Allah mengatakan tidak, engkau, keturunanmu yang akan menjadi bangsa yang besar. Ketika malaikat menyatakan, mengingatkan janji lagi, Sarah juga ketawa, aku kan sudah mati haid, mana mungkin aku punya anak. Tapi tidak ada yang mustahil dalam pimpinan Allah. Yang penting adalah bagaimana proses itu dijalani dengan step by stepnya, langkah demi langkahnya untuk percaya pada janji Allah. Dikatakan di sini bahwa sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpahnya itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Tapi kalau Allah berjanji, ia tidak berjanji karena manusia yang lebih tinggi derajatnya, manusia yang lebih tinggi posisinya itu, tapi ia berjanji pada dirinya sebagai Allah yang maha kuasa, yang mengasihi setiap umatnya. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Bapak Ibu saudara Tuhan, ayo. Gumulilah, doakanlah semua harapan-harapan yang kita punyai.
dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, gereja, masyarakat, bahkan situasi yang sedang kita hadapi ini. Semua boleh doakan yang baik-baik. Tetapi kita harus terus menjalani proses untuk mewujudkan harapan-harapan kita itu. Menjadi sebuah harapan yang pasti, bukan harapan kosong. Pertama-tama, yakinilah bahwa Allah yang berjanji akan mewujudkannya, mengabulkannya, memberikannya kepada kita dengan waktu yang tepat, saat yang tepat. Abraham menanti 25 tahun. Mungkin waktu yang sebentar, tetapi ketika kita menjalani bukan hanya masalah 1 atau 2 hari, 25 tahun atau 10 tahun. Satu hari saja ketika kita gelisah tanpa merasakan Allah, kuasa Allah hidup kita, maka kita akan menjadi lemah tak berdaya. Tapi kalau kita terus memantapkan harapan kita pada Allah yang Maha Kuasa itu, maka bukan hanya 25 tahun, bahkan bukan hanya bertahun-tahun, puluhan tahun, kita akan tetap merasakan proses yang indah. Maka hargai proses kita untuk percaya kepada Allah. Hargai semua jatuh bangun dinamika kita, percaya, tidak percaya, berusaha percaya lagi, makin percaya, terus percaya, bukan malah akhirnya runtuh keyakinan kita. Proses lebih penting daripada hasil. Karena ketika kita menjalani proses pimpinan Tuhan dalam hidup kita, maka kita tahu bahwa Allah lah Tuhan yang Maha Kuasa itu, yang selalu bertakhta dalam hidup kita. Itulah mengapa kita disebut sebagai pengikut Kristus. Karena di dalam diri kita telah menjadi dipatenkan. Kristus menjadi jangkar, menjadi sauh, yang artinya bahwa Allah tidak akan pernah bohong akan semua janji-janjinya dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara Tuhan, mari hargai proses-proses kita di dalam rumah tangga, gereja, pekerjaan, di mana kita berada, untuk menjadi pribadi-pribadi yang berhasil sesuai dengan janji Allah di dalam diri kita. Hargailah setiap prosesnya. Makin percaya, tetap percaya, dan selalu percaya. Iman kita makin naik, bukan makin jatuh, runtuh. Selamat menjalani setiap proses untuk menantikan setiap janji-janji Allah dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan kita bergereja, dan dalam setiap apapun yang ingin kita harapkan dalam hidup ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk setiap rancangan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Pimpinlah kami ya Tuhan untuk menjalani setiap proses, untuk membuat rancangan-Mu terwujud, untuk menerima semua rancangan-rancangan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Makanya Bapa dalam surga, ketika kami berdoa, pimpinlah agar kami juga berdoa dalam kesungguhan untuk menantikan kehendak Tuhan yang jadi di dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan, agar dimanapun kami berada sebagai umat-Mu, kami boleh menjadi alat menyatakan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap pribadi yang kami jumpai, dalam setiap dinamika yang ada di dalamnya. Bapa dalam surga, kami ingin menaikkan doa untuk kehidupan umat manusia, untuk menjadi lebih baik ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pengungsi Rohingya di Myanmar, juga pengungsi rakyat
Afghanistan ya Tuhan, dalam setiap dinamika kehidupan mereka berbangsa dan bernegara. Kiranya setiap manusia dihargai sebagai pribadi-pribadi yang membutuhkan damai sejahtera. Makanya Bapak akan berdoa untuk pengungsi Rohingya dan Afghanistan dimanapun mereka berada yang tersebar di banyak negara. Mereka boleh mendapatkan pemulihan kehidupan. Tuhan memberkati umat manusia, perserikatan bangsa-bangsa, agar boleh mendampingi kehidupan yang baik sebagai pemimpin di dunia ini. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk situasi pandemi yang masih kami harus waspadai dengan bersikap dengan bijaksana di dalamnya. Tuhan, biarlah di status PPKM yang makin turun, kami juga tetap waspada menjaga diri untuk melakukan protokol kesehatan dalam kehidupan kami, berkeluarga, bekerja, bergereja, dan dimanapun kami berada ya Tuhan. Tuhan memimpin agar pemerintah dan masyarakat maupun petugas-petugas yang ada di setiap lapisan elemen masyarakat boleh melaksanakan tugasnya untuk mendorong agar setiap pribadi mentaati protokol kesehatan ketika mereka berkumpul, ketika mereka melakukan kesibukan hariannya ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kiranya Engkau akan menolong setiap komunitas kemasyarakatan, baik gereja maupun ekonomi, agar boleh mengantisipasi setiap hal yang ada, sehingga ancaman atau ketakutan akan terjadinya gelombang ketiga pandemi boleh diantisipasi dengan baik. Pemerintah, masyarakat, petugas boleh bekerja sama untuk mengantisipasi gelombang ketiga pandemi. Dan Tuhan, tolonglah agar ketika rencana-rencana pertemuan tatap muka, baik sekolah, baik ekonomi maupun gereja yang akan diwujudkan segera, karena kami tahu kami memang tidak mungkin selamanya akan melakukan dinamika kehidupan secara online atau tatap muka yang terbatas. Tuhan tolong agar kami semua bijaksana mensikapi semuanya, sehingga setiap pribadi yang memimpin, setiap orang yang dipimpin tetap boleh melakukan kebaikan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk krisis energi yang terjadi di Eropa ketika musim dingin tiba, yang akan menaikkan tagihan listrik, tagihan gas untuk masyarakat di Eropa. Tuhan tolong agar ketika krisis energi itu melanda Eropa, itu juga dampaknya akan baik bagi masyarakat di Eropa maupun hubungan antar bangsa yang ada. Bapa di dalam surga, kiranya juga ketika musim penghujan akan kami jelang sebentar lagi, Tuhan menolong para petugas, Tuhan menolong pemerintah boleh mengantisipasi dampak dari penghujan untuk tidak merugikan masyarakat, sehingga kegiatan ekonomi, kegiatan keseharian boleh berjalan dengan baik. Bapa dalam surga, terima kasih, kami penuh syukur masih disatukan dan terus disatukan sebagai tubuh Kristus di GKI Surya Utama. Tuhan akan memberkati majelis jemaat, Tuhan memberkati para penatua dan anggota jemaat boleh bersatu hati untuk mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kami bergereja di GKI Surya Utama. Tuhan berkatilah pelayanan kesehatan, poli umum maupun gigi yang dilaksanakan, itu boleh memberikan dampak yang baik dalam kehidupan kami bergereja dan bermasyarakat. Tuhan memberkati para dokter, perawat, dan petugas di poliklinik, agar mereka juga boleh mendapatkan kebaikan dalam bentuk kesehatan yang terjaga. Bapa di dalam surga, Kau juga memberkati rencana-rencana kegiatan yang akan kami susun untuk tahun pelayanan ke depan. Kiranya itu boleh disusun seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk terus
untuk meningkatkan kualitas ibadah online kami ya Tuhan, di setiap kategorial live streaming dalam kebaktian minggu, kebaktian anak, remaja, persekutuan pemuda, persekutuan lanjut usia. Tuhan tolong agar semuanya itu boleh terus ditingkatkan kualitasnya, sehingga umat-Mu di GKI Surya Utama boleh mendapatkan pelayanan persekutuan yang baik dalam situasi pandemi ini Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk setiap pergumulan pribadi kami. Kami yang bergumul dalam kelemahan tubuh. Ada orang-orang yang namanya rutin kami ucapkan, kami doakan agar mereka juga boleh mendapatkan kesembuhan, pemulihan yang baik ya Bapa. Bapa di dalam surga, Engkau juga akan terus meningkatkan perekonomian kami, agar ketika kami bekerja, kami sungguh-sungguh melaksanakan tugas pekerjaan kami dengan penuh tanggung jawab, bukan hanya untuk mencari keuntungan pribadi bagi kami. Bapa di dalam surga, inilah doa-doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.